Salam kejujuran. Alhamdulillah, hari ini 25 Oktober 2025. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita untuk tetap bisa menjalankan dan melaksanakan semua takdirnya, semua ketetapannya untuk kita. Dan hari ini belanja hari ini beli jajan roti goreng karena pasti panas tadi sampai berkeringat. Nanti dipindahkan tempatnya. Ini 3.000 rupiah roti goreng cakwe. Ini kacang atom berapa ya? 18.000. Teh sariwangi 8.000 sekian ratus. Apalagi tomat seperempat 2.000. Ini cabai keriting seperempat 9.000. Cabai keriting. Kemudian ada kubis ini berapa ya? Sekilo mungkin ya. Ini 9.000. Mungkin sekilo. Alhamdulillah, walaupun harganya berubah-ubah, sering ganti harga, tapi masih tersedia di pasar, sehingga masih bisa berbelanja disesuaikan dengan kebutuhan saja. Dan ini ati ayam. Ini ati ayam. Ati ayam setengah kilo 10.000. Rempel ati. Ini ati ayam. Mau masak. Dan ini mangga besar-besar segini, sekilo 10.000, tapi ini 2 kilo seperempat, 2 kilo 3 on katanya, jadi harganya 23.000. Jadi alhamdulillah masih bisa berbelanja. Kena getahnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari yang paling penting itu adalah kejujuran. Kejujuran dalam berkata-kata, dalam berbuat. Dari mana kita mulai untuk bisa berbuat dan berkata jujur? Itu kita mulai dari kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dan kita bertanggungjawabkan. Segala sesuatu, sekecil apapun perbuatan kita, ucapan kita bertanggungjawabkan kepada Allah.
kita laksanakan semua perintahnya dengan sungguh-sungguh, dengan kemampuan yang kita punya, dan kita tinggalkan semua larangannya dengan sungguh-sungguh juga, dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan semua larangannya. Jadi kita mulai dengan kesadaran bahwa sekecil apapun ucapan kita, sekecil apapun perbuatan kita, itu berasal dari Allah. Atas kehendak Allah, atas garis takdir Allah, nasib garis tangan dari Allah, dan itu sudah ada sejak kita dalam kandungan. Sudah ditanamkan Allah, sudah diberikan Allah sejak kita dalam kandungan. Apapun itu, semuanya. Lahir, hidup, mati, sorga, neraka, celaka, senang, bahagia. Semuanya. Pasangan, jodoh, tidak punya pasangan, tidak punya keturunan, semua sudah ditetapkan. Semuanya berasal dari Allah. Tinggal kita menjalankannya. Sehari-hari kita jalankan, kita laksanakan. Perintah sholat semua orang tahu. Puasa, zakat, dan lain-lain kehidupan apapun, termasuk sekolah, belajar, menuntut ilmu, bekerja, itu semuanya atas kehendak Allah, takdir dari Allah. Apapun bentuk pekerjaannya. Dan kita laksanakan. Contoh, sholat, kita laksanakan sesuai kemampuan. Nggak bisa berdiri ya duduk, boleh. Nggak bisa duduk sambil tidur. Diberi keringanan. Puasa, ada syarat-syarat tertentu kita tidak bisa melaksanakan sesuai jadwal yang tersedia. Bulan Ramadan nggak bisa diganti dengan hari lain, atau diganti dengan membayar satu bentuk hal tertentu, fidyah atau apapun namanya. Tapi kita laksanakan dan Allah memberi kemudahan, kemampuan, sesuai kemampuan kita saat itu. Jadi mudah, ringan ketika kita melaksanakannya. Oh, nggak bisa puasa ya saya hari ini karena menyusui, karena menstruasi. Tapi juga tidak kita tunjukkan pada orang sedang tidak berpuasa makan di depan orang lain. Nggak begitu juga, ada etikanya, ada sopan santunnya. Tetapi Allah memberikan kemudahan, keringanan untuk kondisi-kondisi tertentu. Tetapi untuk meninggalkan larangan Allah dengan sungguh-sungguh juga dan dengan sekuat tenaga berusaha meninggalkannya dan tidak mengulanginya kembali. Contoh, misal yang sering banyak ya semuanya banyak sih ya. Misalnya membunuh seseorang. Nggak tahu apa sebabnya, tentu pelaku dan korban yang lebih tahu. Tetapi kalau itu terjadi pembunuhan, berarti itu kan menghilangkan nyawa, membuat orang menjadi mati, meninggal. Kalau dia masih muda, belum menikah, belum punya pasangan, itu berarti menghilangkan satu generasi. Hilang satu generasi dalam tatanan keluarganya. Dia belum menikah, belum punya pasangan, tapi sudah meninggal. Kalau meninggal itu karena dibunuh seseorang, berarti seseorang itu kan melakukan tindakan
kejahatan, tindakan yang tidak benar, melawan perintah Allah, dilarang membunuh, tetapi dilakukan. Terserah sebabnya apa, bermacam-macam. Tapi intinya menghilangkan nyawa seseorang. Kalau dia belum menikah, suatu saat akan punya pasangan, menikah, dan punya keturunan secara normal. Dan keturunannya terus berlanjut dan berlanjut. Jadi punya anak, punya cucu, punya seterusnya. Itu akan, kalau dia meninggal di usia muda belum punya keturunan, itu hilang satu generasi. Satu keturunan dari orang tuanya hilang. Tetapi perbuatan orang yang membunuh tadi, melakukan tindakan yang tidak benar, melanggar perintah Allah, ketika dia melakukan itu atau setelah melakukannya, segera bertobat, introspeksi diri, munculkan kesadaran dalam diri. Ya Allah, saya sudah melakukan membunuh seseorang karena begini. Segala macam alasan bisa terjadi. Tapi ya Allah, ampunilah hamba, maafkan hamba. Semoga hamba tidak mengulanginya kembali. Semoga peristiwa yang seperti itu tidak terjadi lagi. Hamba minta maaf, minta ampun, dan berilah hamba kekuatan untuk tidak mengulanginya, untuk meninggalkannya selama-lamanya, meninggalkan perbuatan tersebut selama-lamanya. Dan semoga Engkau mengampuni ya Allah kesalahan hamba ini. Segera introspeksi diri. Dan kepada keluarga yang menjadi korban, segera minta maaf. Walaupun kita tahu minta maaf pun tidak akan mengembalikan nyawanya kalau dia sampai meninggal. Walaupun dia hanya peristiwa tersebut misalnya menimbulkan luka, cedera, tapi namanya luka, itu di dalam hati mungkin tidak akan hilang. Tapi dengan berjalannya waktu bisa terlupakan, tapi suatu saat akan kembali. Aku dulu disakiti si A, dia masih hidup orangnya, dan seterusnya apapun. Tapi kalau sampai hilang nyawa, berbuat salah, meminta maaf 1000 kali pada keluarga ini, nyawanya kan tidak akan kembali. Tetapi sebagai manusia, kita sudah berusaha meminta maaf. Apapun alasan kejadiannya, datangi keluarganya, meminta maaf. Dan berharap semoga keluarganya memaafkan. Apapun nanti kejadiannya, itulah yang kita terima. Di satu sisi kita sudah memohon ampun kepada Allah karena kesalahan yang begitu fatal, menghilangkan nyawa seseorang. Di sisi lain kepada manusia, sesama manusia, horizontal, segera datangi keluarganya. Jangan lari, jangan pergi, jangan bersembunyi. Karena pasti akan teringat terus di dalam pikiran kita bahwa kita pernah melakukan hal yang demikian. Dan bagi pihak korban akan teringat juga bahwa si A atau pelaku tadi yang melakukan, yang membuat anaknya, yang membuat mereka satu keluarga kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang. Itu kan peristiwa besar, pembunuhan, menghilangkan nyawa. Tapi dengan segera bertobat, menyadari bahwa itu perbuatan yang salah, dan berharap ya Allah, ampunilah hamba, memohon kepada Allah bahwa perbuatan kita itu perbuatan yang tidak benar, yang ujungnya nanti di kehidupan kedua bisa membuat kita masuk neraka. Terserah alasannya apa kita melakukan pembunuhan, berbagai macam alasan bisa terjadi. Tetapi dengan segera kembali
memohon ampun kepada Allah, introspeksi diri. Jadi yang namanya kesadaran tadi, menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Ya Allah, Engkau memberi aku ketetapan membunuh orang. Dan terjadi, ya Allah. Aku laksanakan, terjadi. Segera sadari, ya Allah, tadi itu tidak sengaja. Atau disengaja atau apapun alasannya. Itulah, ya Allah, ketetapan buatku, tapi ampuni, ya Allah. Ampuni aku, karena itu aku tahu itu perbuatan salah, tidak benar. Segera mohon ampun. Walaupun kita tidak tahu Allah itu menjawab atau tidak menjawab, kita nggak tahu. Tapi kita diberi jalan untuk meminta ampun, untuk berbuat kembali kepada perbuatan yang benar, untuk ditunjukkan jalan yang benar. Ditunjukkan, diberi kekuatan, ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk meninggalkan perbuatan ini. Agar tidak terjadi lagi, ya Allah, ampunilah hamba. Dan semoga Engkau mengampuni hamba, dan Engkau buatkan kausalitas kehidupan hamba berikutnya untuk bertobat, untuk sadar diri dan tidak mengulanginya, supaya dalam kehidupan berikutnya sampai akhir hayat hamba menjadi orang yang tunduk dan patuh, menjadi orang yang benar-benar menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya, tunduk dan patuh melaksanakan perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan. Jadi peristiwa sekecil apapun, segera kita introspeksi diri, kembali bertanya ke dalam diri sendiri, dan memohon ampun kepada Allah. Kalau kita melakukan kesalahan, mohon petunjuknya, diberi kekuatan, dan dengan sungguh-sungguh meninggalkannya. Sehingga kehidupan berikutnya besok lusa, kita terhindar dari perbuatan yang seperti itu, perbuatan yang tidak benar. Dan semoga Allah mengampuni kita perbuatan yang tadi, yang tidak benar, dan kita dimasukkan ke dalam, dijauhkan dari siksa neraka. Jagalah dirimu dan keluarga dari siksa neraka. Dirimu dan keluarga. Segera memohon ampun, bertobat, menyadari, dan tidak mengulanginya. Tetapi apabila perbuatan kebenaran, belajar, bekerja sungguh-sungguh, berbelanja untuk keluarga, mengajari anak-anak, mengasuh, itu pun kita introspeksi diri, ya Allah, semoga apa yang aku lakukan ini, hari ini, tadi pagi sampai menjelang tidur, Engkau anggap itu sebagai satu amal ibadah, perbuatan, aktivitas yang baik, yang Engkau beri ganjaran nanti di kehidupan kedua, berupa surga. Masukkan aku dalam penduduk surga, dan beri aku kekuatan untuk tetap berjalan pada jalan kebenaran. Jadi kedua-duanya, positif maupun negatif, segera introspeksi diri. Setiap hari, itu baru namanya manusia yang sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Jadi mari kita mulai dalam kehidupan sehari-hari dengan membiasakan berbuat dan berkata jujur, dengan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita pertanggungjawabkan dan kita laksanakan sungguh-sungguh semua perintah Allah, dan meninggalkan dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh semua larangan Allah, agar kita menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya
hanya kepada Allah. Dengan kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakannya, menjadi hamba yang berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.